Selamat datang di video ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa soal yang bisa kamu gunakan untuk mempersiapkan diri mengikuti Olimpiade Sains IPA. Soal-soal yang akan dibahas adalah bagian fisika saja, gitu ya. Selain untuk persiapan mengikuti OSN, tentu saja mempelajari soal-soal yang akan dibahas ini bisa membuat kamu lebih menguasai materi terkait. Baik, kita langsung mulai ke soal pertama. Saya bacakan soalnya. Aliran sungai dengan laju 5 meter per sekon menggerakkan turbin generator listrik yang mini, sehingga menghasilkan listrik 32 watt. Jika efisiensi proses transformasi energi itu adalah 80% dan massa jenis air 1 gram per centimeter kubik, maka debit air tersebut adalah titik-titik, titik-titik. Oke, ini masalah kelestarian energi, gitu ya, dan masalah transformasi energi. Yang ditanyakan di soal ini adalah debit. Saya tulis sebagai D besar, gitu. Ya, D besar. Kalau kamu masih ingat, definisi debit adalah volume per satuan waktu, gitu ya. Jadi kita diminta mencari berapa volume air sungai yang mengalir dalam satu waktu tertentu, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita bayangkan sebagai sungai, jadi berapa volume yang melewati suatu batas, kita sebut ini batas ini, dalam waktu tertentu. Nah, di sini diketahui kelajuan airnya, lalu berapa listrik yang dihasilkan dengan efisiensi 80%. Kita coba tuliskan. Kelajuannya adalah 5 meter per sekon. Nah, kita anggap ini adalah laju air dan turbin, gitu ya. Jadi, air menggerakkan turbin sehingga turbin juga bergerak selaju itu. Mengapa ini saya tambahkan menjadi seperti ini dan turbin? Nanti ada alasan. Lalu diketahui juga daya listrik yang dihasilkan itu sebesar 32 watt, begitu. Nah, efisiensinya ternyata hanya 80%. Artinya, eh, daya dari air sungai atau turbin ini seharusnya lebih besar dari 32 watt, gitu ya. Karena yang dibuat menjadi listrik hanya 32 watt. Lalu, data yang berikutnya adalah massa jenis air. Air sungai itu 1 gram per centimeter kubik. Kamu tahu ini ya, sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3. Nanti silakan kamu konversi sendiri. Nah, yang pertama harus kita uh, turunkan adalah persamaan mencari debit ini dari daya, gitu ya, dari persamaan daya. Daya itu didefinisikan sebagai kerja per satuan waktu. Nah, kalau kamu pernah pelajari hubungan kerja dengan energi kinetik, kerja itu adalah perubahan energi kinetik, gitu ya, atau sama dengan energi kinetik akhir finish yaitu sebagai EK F dikurangi energi kinetik awal. Nah, mungkin kamu bertanya, di sini kan laju air sungainya tidak disebutkan berubah gitu ya, konstan, artinya tidak melakukan kerja. Nah, makanya tadi saya katakan ini turbinnya bergerak selaju dengan air. Artinya kan awalnya turbinnya itu diam ya sebelum dipasang di sana. Artinya perubahan energi kinetik turbinnya adalah energi kinetik air saat ini dengan laju 5 meter per sekon gitu, dengan V sama dengan 5 meter, sorry, 5 meter per sekon. Kenapa? Karena awalnya kita anggap dia memiliki kecepatan 0. Artinya kerja yang dilakukan oleh generator itu sama dengan energi kinetik air, EK air per T. Nah, dari hubungan ini kita bisa turunkan persamaan untuk D.
Kita tuliskan kembali ke bawah. Energi kinetik adalah eh, massa dikali kecepatan pangkat 2 dibagi 2. T dikali T, gitu ya. Nah, eh, kita ingat kembali. Ya, ini saya kotaki dulu. Hubungan massa dengan massa jenis dan volume adalah massa sama dengan massa jenis dikali volume. Gitu. Mohon maaf kalau tulisan saya melompat-lompat ya. Berarti bisa kita ubah menjadi massa jenis air dikali volume air. Ya, airnya nggak perlu saya tulis ya, karena hanya ada air di sini tadi, karena ini adalah energi kinetik air. Ya, kali volume. Ya, untuk membedakan dengan kecepatan, V-nya saya tulis besar. Kecepatan air kuadrat per 2T. Nah, dari sini kamu sudah melihat ya, ada V per T. Ini saya coba lingkari dengan garis putus-putus. V per T ini adalah debit. Gitu. Maka, kita tuliskan di bawah P sama dengan rho V kuadrat per 2 dikali V per T itu adalah D, langsung itu sebagai D. Gitu ya, debit. Nah, maka dari sini kamu bisa tahu debit sama dengan 2 dikali daya dibagi rho dikali V pangkat 2. Begitu. Nah, sekarang kita sudah punya data-data massa jenis, data kecepatan, data daya juga sudah kita punya. Tapi sekarang kita pertanyakan lagi daya yang dimaksudin daya yang mana gitu ya. P. Nah, yang diketahui di soal itu adalah daya yang setelah berubah menjadi listrik. Artinya kan daya yang dihasilkan oleh atau daya airnya lebih besar seharusnya dari daya listriknya karena efisiensi transformasinya hanya 80%. Artinya bisa kita tulis P itu sama dengan 32 watt ditambah daya dikali 20%. Atau bisa juga kamu gunakan persamaan lain ya, misalnya 80% dari daya sama dengan 32 watt, itu sama aja gitu. Ini sama dengan, biar saya tulis ya, 80% dari daya itu sama dengan 32 watt. Ini sama aja. Nanti kalau kamu selesaikan, kamu bisa dapatkan nilai dayanya. Ya, kita selesaikan persamaan yang manapun akan menghasilkan nilai P yang sama. Kita pakai yang ini. Maka P sama dengan 32 watt dikali 100 per 80. Oke, ini sama dengan coret dicoret 32 bagi 8, 4 kali 10, 40 watt. Jadi daya airnya 40 watt. Kita masukkan ke persamaan yang sudah kita dapatkan untuk apa tadi namanya, debit. Oke, kita tuliskan di bawah. Debit sama dengan 2 dikali daya dikali massa jenis dikali V kuadrat. 2 dikali 40 watt per massa jenis tadi 1000. Ini dalam satuan internasional semua ya. Mohon maaf, dalam satuan oh, besaran pokok maksud saya. Dikali 1000 dan dikali V-nya tadi dikatakan 5 meter per sekon. Artinya menjadi 25. 5 kuadrat adalah 25 gitu ya. Jadi ini adalah 80 per 25.000. Atau 8 per 2.500. Sama dengan 8 per 2.500. Nah, ini satuannya adalah meter pangkat 3 per sekon. Nanti kalau kamu tidak percaya, kamu tinggal masukkan nilai-nilai satuan untuk ini. Nanti kamu dapatkan meter pangkat 3 per sekon. Nah, tapi sayangnya di opsi jawabannya ini diminta ke liter per detik, gitu ya.
Nah, saya kerjakan di bagian sebelah kiri. Kita masih ingat dari meter pangkat 3, desimeter pangkat 3, sentimeter pangkat 3, cara penurunannya masih ingat ya. Nah, liter itu kalau kamu masih ingat, itu setara dengan 1 desimeter pangkat 3. Ini adalah liter. Artinya, kalau dia turun sekali ini dikali 1000, maka 8 meter pangkat 3 adalah 8.000 eh, liter. Ini 8.000 liter dibagi 2.500 detik atau sekon. Nolnya bisa dicoret 2. 80 dibagi 25 itu tidak lain adalah 3,2. Jadi silakan hitung sendiri gitu ya. 3,2 liter per eh, detik atau sekon. Oke, jadi jawabannya adalah 3,2 liter per detik. Artinya air sungai tersebut mengalir dengan debit, ya saya lingkari, opsi jawabannya adalah 3,2 liter per detik. Baik, kita lanjut dulu. Soal nomor 2, saya bacakan soalnya. Agar besar bayangan yang terbentuk oleh sebuah lensa konvergen sama dengan besar bendanya, maka benda tersebut harus diletakkan di depan lensa pada jarak titik-titik. Nah, data ini menjelaskan tinggi, ya, saya ganti pulpennya dulu. Tinggi bayangannya pada lensa itu sama dengan tinggi benda. Artinya apa? Perbesarannya yang definisinya adalah tinggi bayangan per tinggi benda sama dengan 1. Nah, definisi lain dari perbesaran itu adalah jarak bayangan per jarak benda sama dengan 1. Artinya apa? Jarak bayangannya itu sama dengan jarak bendanya pada cermin. Mohon maaf, bukan cermin. Lensa konvergen. Nah, dikatakan agar besarnya sama dengan besar bendanya. Artinya S-aksennya sama dengan S-nya. Di mana letak bendanya? Kita tinggal masukkan ke persamaan lensa. Per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, ini lensa konvergen fokusnya bernilai positif gitu ya. 1 per S. S aksen, ingat kembali S aksen sama dengan S, maka kita tulis sebagai ditambah 1 per S. 1 per S ditambah 1 per S adalah 2 per S. Ini sama dengan 1 per F. Maka sangat terlihat ya, S-nya atau jarak bendanya sama dengan 2 kali fokus. Gitu. Jadi terletak pada 2 fokus. Atau ini tidak lain adalah uh, pusat dari lensanya. Ini F, saya tulis sebagai R. Jadi bendanya di sini, bayangannya juga di situ. Maka opsi jawabannya adalah eh, bagian sama dengan 2 kali panjang fokus lensa bagian D. Ya, di gambarnya saya berikan keterangan. S-nya itu sama dengan S aksennya di sini. Sebuah lampu bertuliskan 100 watt per 240 volt. Jika lampu tersebut diberi tegangan 120 volt, maka lampu itu menyala dengan daya titik 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 titik. Oke. Nah, artinya lampu ini bekerja dengan baik pada daya 100 watt dengan tegangan 240 volt begitu ya. Tapi tegangannya diubah menjadi 120 volt. Maka dia menyala dengan daya berapa? Ditanyakan seperti itu. Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu eh, hambatan dalam lampu itu R-nya itu bernilai tetap, begitu ya. Jadi dengan dasar ini kita bisa mengerjakan ini. Kalau hambatannya tetap, berarti kita bisa mendefinisikan kembali arti hambatan dari daya. Daya
itu sama dengan daya listrik tegangan dikali kuat arus. Tegangan dikali kuat arus. Sementara kuat arus I itu sama dengan tegangan dibagi hambatan gitu ya. Dari hukum Ohm kita dapatkan. Maka kita tulis V dikali V per R. Maka daya adalah V kuadrat per R. Oke. Dari sini kita dapatkan R sama dengan V kuadrat per P. Gitu. Jadi hambatan bisa kita tuliskan sebagai kuadrat dari beda potensial dibagi daya. Oke, saya kerjakan di sebelah kiri. Kita misalkan daya awalnya sebagai P1 sama dengan 100 watt dan tegangan awalnya P1 sama dengan 240 volt. Lalu diketahui juga tegangan akhirnya atau setelah diubah ya digunakan tegangan sebesar V2 sama dengan 120 volt. Maka ditanyakan P2 berapa gitu. P2 sama dengan Nah, karena lampunya sama, artinya hambatan dalam lampunya tetap, maka disebut R1 itu harus sama dengan R pada keadaan 2. Jadi ini bukan lampu 1 dan lampu 2 ya, tapi hambatan lampu 1 R1 itu sama dengan hambatan lampu pada saat keadaan pertama yaitu 100 watt dan 240 volt. Dan R2 adalah hambatan si lampu itu, lampu yang sama, saat tegangannya 120 volt. Nah, ditanyakan dayanya berapa. Kita tinggal masukkan. Ini sama dengan V1 kuadrat per V1 sama dengan V2 kuadrat per V2. Maka dia bisa cari V2 itu sama dengan V2 kuadrat per V1 kuadrat dikali V1. Kita tuliskan menjadi V2 per V1 atau tegangan 2 per tegangan 1 kuadrat dikali V1. V2-nya adalah 120 dibagi 240 pangkat 2 dikali tadi dayanya dikatakan 100 ya. Ya, 100. Sama dengan nah, 120 per 240 itu sama dengan setengah ya, setengah pangkat 2 sama dengan seperempat. Seperempat dikali 100. Seperempat dikali 100 artinya sama dengan 25. 25 watt. Artinya lampu bekerja pada keadaan kedua, pada keadaan tegangan 120 volt dengan daya 25 watt. Opsi jawabannya adalah bagian C. Baik, kita di nomor 4 sekarang. Saya bacakan soalnya. Dua buah muatan listrik, Q besar dan minus Q besar, terpisah sejauh R satu terhadap yang lain. Jika jarak antar kedua diperbesar menjadi 2R, maka gaya antar keduanya menjadi titik-titik kali gaya semulanya. Oke, ini hanya masalah perbandingan gitu. Gaya antar muatan diberikan oleh hukum kolom gitu ya. Konstanta kolom dikali muatan 1 kali muatan 2 per jarak antar mereka kuadrat. Ini dalam bentuk skalar, dalam bentuk vektornya tidak perlu kita gunakan di sini. Maka bisa kita tuliskan untuk gaya awal pada saat jaraknya R, jarak antar muatan R, maka gayanya adalah, kita misalkan F1 ya, K dikali I dikali minus I per R pangkat 2. Nah, setelah jaraknya diubah menjadi 2R, kita misalkan sebagai F2, itu sama dengan K, konstanta kolom dikali Q1, muatannya masih sama ya, dikali minus Q, per 2R, ini dikuadratkan. Maka ini sama dengan K, I, minus Q, per 4
R kuadrat. Nah, kita tinggal membuat perbandingan antara F1 dan F2. F1 per F2 itu sama dengan K, Q, dan minus Q per, saya tulis agak ke atas saja, K besar kali minus Q per R kuadrat bagi K, Q, dan minus Q per 4 R pangkat 2. Nah, kaki kaki Q-nya bisa kita coret gitu ya, karena dibagi dengan nilai yang sama. Nilai menjadi 1, ini juga 1. R kuadrat dengan R kuadrat bisa kita sama-sama bagi menjadi 1. Artinya, F1 per F2 sekarang tinggal menjadi 1 per 1 per 4. Itu sama dengan 4. Ya. Artinya, eh, F2 itu sama dengan eh, F1 per 4. Nah, di opsi jawabannya hanya ada 4, 0,25, berarti ini adalah 0,25 ya, seperempat itu, seperempat F1 sama dengan 0,25 F1. Jadi F2 sama dengan seperempat dari gaya pertama setelah diubah menjadi eh, 2 kali lipat jaraknya. Opsi jawabannya adalah bagian C. Baik, kita sudah di nomor 5. Saya bacakan soalnya. Sebuah benda dilontarkan vertikal ke atas dari permukaan tanah. Setelah 8 detik, benda itu kembali ke permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka laju awal dan ketinggian maksimum yang dicapai benda tersebut berturut-turut adalah titik-titik. Oke, baik, ini masalah GLBB ya, gerak vertikal dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita misalkan awalnya bendanya berada di sini, lalu dia bergerak ke atas, kita misalkan itu lintasannya seperti itu, lalu dia di sini berhenti, gitu ya, lalu dia turun kembali. Nah, kita nggak perlu tinjau dia saat turun ya, kita tinjau dia saat bergerak ke atas saja. Nah, di sini kecepatannya berapa? Kita sebut V0, itu yang ditanyakan. Lalu kita punya data saat di titik tertinggi, dia pasti diam gitu ya, berhenti sejenak. Atau V akhirnya 0 di titik tertinggi, 0 meter per sekon. Dan percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah, sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Artinya, perjalanan ke atas ini ditempuh dalam 8, maaf, 4 detik ya. Tidaknya adalah 8 dibagi 2. Karena perjalanan pulang perginya adalah 8 sekon. Bisa kita tuliskan dalam waktu 4 sekon. Dia menempuh dari titik 0 ke titik tertingginya. Nah, dari data-data ini sebenarnya kita sudah bisa menemukan nilai kecepatan awalnya. Baik, saya kerjakan di bagian kiri. Kalau kamu masih ingat rumus kecepatan untuk GLB, kecepatan akhir adalah kecepatan awal ditambah berapa pertambahan kecepatannya. Yang tidak lain adalah percepatan, dalam hal ini percepatan gravitasi bumi, dikali dengan waktu. Gitu. Nah, di sini arah-arah penting kita tuliskan gitu ya. Kalau dia ke bawah, kita sepakati saja. Yang ke bawah bernilai negatif, ke atas positif. Saya tuliskan di kanan atas. Kita gunakan arah seperti ini. Sini negatif, atas positif. Gitu. Makanya nanti kita gunakan nilai G itu minus 10. Kecepatan akhirnya adalah 0. V0-nya ditanyakan. Tambah minus 10 dikali T. T-nya adalah 4 sekon. 4 sekon karena pergerakannya sampai ke titik maksimumnya adalah 4 sekon. Yang tidak lain adalah 8 dibagi 2.
8 sekon saya ulangi adalah waktu total perjalanannya pulang pergi sampai ke titik nol lagi. Ini adalah V0 dikurang 40. Maka V0-nya itu sama dengan 40 meter per sekon. Nah, V0-nya bernilai positif ya. Bernilai positif artinya arahnya ke atas, seperti yang kita gambarkan. Oke, di opsi jawaban ada dua yang 40 meter per sekon, sehingga kita harus mencari ketinggian maksimumnya. Ada dua cara yang bisa kamu gunakan. Saya kerjakan di bagian kanan. Ketinggian maksimum kamu bisa menggunakan persamaan delta H itu sama dengan V0 T, V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Jangan lupa G-nya nanti bernilai minus 10 gitu ya. Atau kamu bisa gunakan juga persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 dikali G. Jangan lupa G-nya bernilai minus 10 dikali delta H juga begitu. Nah, saya akan coba menggunakan yang ini saja. Nanti kamu bisa gunakan persamaan yang di atasnya, tidak masalah. 0 kuadrat bersama dengan 40 kuadrat ditambah 2 dikali minus 10 dikali delta H. 0 sama dengan 1600 dikurang 20 delta H. Maka delta H-nya itu sama dengan 1600 dibagi 20. 160 dibagi 2 sama dengan 80 meter. Ini adalah delta H. Delta H itu apa? Perubahan ketinggian. Di titik awal kalau kita misalkan sebagai H0 dan di atas sebagai H, maka delta H itu adalah H dikurang H0. H0-nya bisa saja kita misalkan sebagai 0 meter gitu ya. Maka ini sama dengan 80 meter H dikurang 0. Permukaan tanah jadi 0 meter begitu. Maka H sama dengan 80 meter. Jadi titik tertingginya di bagian sini berada pada ketinggian 80 meter. Nah, apakah H0-nya bisa saya jadikan atau kamu jadikan 10 meter? Silakan, tidak masalah. Gitu ya. Sehingga nanti kamu akan mendapatkan, misalnya kalau kita jadikan H0-nya itu sebagai 10 meter, kamu akan mendapatkan nilai H sama dengan 90 meter. Tapi jangan salah, karena kamu menggunakan acuan yang berbeda dengan yang lain, bukan berarti kamu salah ya. Karena di opsi jawaban ini tidak ada yang 90 meter. Ini hanya masalah acuan begitu. Jadi di soal ini dianggap tanah sebagai titik nol gitu. Jadi tidak ada acuan yang mutlak, kamu bisa gunakan acuan manapun. Oke baik, kita hanya bahas 5 soal. Kalau kamu menemukan apa namanya kesalahan dalam penjelasan soal ini, silakan berikan komentar. Gitu, jika kamu suka dengan konten-konten seperti ini, silakan di like. Dan kalau kamu bersedia, bisa di subscribe juga.